1901011191 dan dosen pengampu Bapak Wendy Hutahayan MTH. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelina Auliria Manalu, NIM 1704116775, Prodi Pak, semester 7. Salam, perkenalkan nama saya Pirantina Simarmare, NIM 1704116779, semester 7. Shalom, selamat pagi anak-anak ibu. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang latar belakang agama Yahudi. Yahudi merupakan agama bangsa Ibrani yang dikenal dengan sebutan Asbat atau 12 keturunan Yakub dari Bani Israel. Allah mengutus Musa kepada mereka dengan membawa Taurat agama Yahudi, rupanya dinasbikan kepada bangsa Yahudi. Namun, masih terjadi perbedaan mengenai detail penasbisan tersebut. Bisa jadi penasbisan itu mulanya hanya kepada Yehuda, salah satu putra Nabi Yakub, tetapi kemudian mencakup seluruh bangsa Yahudi. Agama Yahudi yaitu agama tertua di antara 5 agama yang menganut keyakinan bahwa kodrat ilahi langsung menurunkan wahyu kepada pribadi pembangunnya. 4 agama lainnya yaitu adalah agama Zoroaster, agama Kristen, agama Islam, dan agama Sikh. Agama Yahudi itu dinamakan dalam literatur di dalam Barat dengan Judaisme dan di dalam literatur berbahasa Arab disebut Yahudiyah. Sebutan Judaism itu tiga agama samawi atau agama Yahudi, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam, mempunyai kecenderungan ke arah sikap yang eksklusif dan tidak toleran. Walaupun ketiganya bersaudara kandung, masing-masing menganggap dirinya sebagai pemilik kebenaran absolut, kesucian, dan keselamatan. Terutama yang tertua dari 3 bersaudara ini yaitu Yahudi. Begitu bersifat eksklusif sehingga menganggap penganut agama lain sebagai penuh dosa, berasal dari kesetanan, dan berada dalam keadaan celaka. Akan tetapi, dalam memahami 2 agama samawi yang lain, yaitu Masehi dan Islam, tanpa mengetahui agama Yahudi, orang akan sulit mengetahui dengan seksama proses perkembangan wahyu yang diturunkan Allah kepada manusia dari waktu ke waktu. Itulah salah satu alasan mengapa agama Yahudi sangat penting untuk kita pelajari. Bangsa Yahudi yang ada ini dibagi menjadi 2 golongan, yaitu Yahudi Semitik dan Yahudi Eskinat. Yang terakhir ini juga sering disebut Yahudi non-Semitik. Adapun asal-usul Yahudi Semitik sendiri masih dipersingkatkan oleh para sarjana. Nah, itulah betapa pentingnya kita mempelajari agama Yahudi. Selamat siang anak-anak. Di sini ibu akan menjelaskan mengenai ajaran-ajaran pokok agama Yahudi. Pandangan Yahudi tentang Yesus adalah kumpulan pendapat dari orang Yahudi mengenai figur Yesus Kristus yang menjadi pusat kepercayaan Kristen. Kebanyakan orang Yahudi yang mengaku sebagai penganut Yudaisme tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Namun ada sejumlah orang Yahudi yang menerima dan mereka disebut Messianic Jew atau orang Yahudi Mesianik. Perlu diingat bahwa Yesus lahir dan hidup di dunia. Demikian pula murid-muridnya yang dipilihnya dan ditinggalkannya untuk meneruskan pemberitaan Injil, yaitu ke-12 muridnya atau ke-12 rasul. Semuanya orang Yahudi asli. Demikian pula Rasul Paulus sebagai penulis besar kitab-kitab Perjanjian Baru adalah orang Yahudi yang dibesarkan dan dididik dalam aliran Yudaisme yang sangat konservatif. Ibadat dan upacara agama yang mereka dilakukan adalah: yang pertama, sembahyang dan doa dilakukan selama 3 kali sehari. Yang kedua, puasa diwajibkan pada hari pengampunan besar. Yang ketiga, kurban pengampunan dosa dilakukan oleh para imam pada hari pengampunan besar. Dan kurban kebaktian atau syukur terhadap nikmat Tuhan dilakukan setiap orang yang mendapatkan nikmat. Yang keempat, khitan bagi anak laki-laki yang diwajibkan pada hari ke-8 usia anak tersebut. Yang kelima, Paskah artinya berlaku tanpa diganggu. Mereka melaksanakan upacara ini sebagai tanda syukur kepada Tuhan karena terlepas dari perbudakan Firaun dengan selamat. Biasanya upacara ini dilaksanakan untuk jamuan makan bersama dan penyembelihan kambing. Yang keenam adalah
Pentakosta, hari yang ke-50 sesudah hari Paskah. Upacara ini diadakan untuk mensyukuri nikmat Tuhan atas hasil panen tahunan dengan jamuan roti. Selain ibadat atau upacara tersebut, para penganut Yahudi juga menaati dan menjalankan syariat yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Dalam hal ini, peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pernikahan dan keluarga diantaranya yang pertama, poligami dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, perceraian diperkenankan bila keadaan sangat kritis dan sangat mendesak. Yang ketiga, perkawinan dengan wanita beda agama dilarang. Yang keempat, berzina dilarang, hukumnya haram dan dapat dibunuh. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang ibadah agama Yahudi. Jenis-jenis peribadahan umat agama Yahudi hampir sama dengan agama Islam. Dalam seni, mereka juga mengenal sembahyang, korban atau kurban, puasa, khitan, dan lain sebagainya. Yang pertama akan Ibu jelaskan mengenai sembahyang. Orang Yahudi melakukan sembahyang 3 kali sehari, setiap jam 9, 11, dan 3 sore. Sementara dalam kitab Talmud ditetapkan 3 sembahyang dalam sehari, yakni sembahyang pagi, siang, dan malam. Ketika berdiri tegak, mereka mengawali dengan telefilah namanya, atau disebut middelah, dan fes salawat 19 kali. Hamidah sering didahului dengan sema atau syahadah. Pertama yaitu ucapan sebagai berikut, dengarkanlah, hai bangsa Israel, Tuhan kita yang kita sembah adalah Esa. Setelah itu komitmen terhadap Tuhan dan diakhiri dengan doa wajib. Yang kedua yaitu kurban. Kurban dalam bentuk penyelembihan atau pembakaran binatang tersebut termasuk ibadah yang sakral dalam agama Yahudi. Mereka mengenal 3 jenis kurban. Kurban yaitu yang pertama yaitu kurban perdamaian, kedua kurban pemujaan, ketiga kurban lain-lainnya. Kurban perdamaian adalah kurban yang dilaksanakan untuk memohon perdamaian dengan Tuhan untuk dosa-dosa yang diperbuatnya tanpa sengaja. Sementara yang termasuk ke dalam kurban yang lainnya itu adalah kurban perjanjian, kurban pertikaian umum, kurban pembunuhan, dan kurban yang disebut pencemburuan. Yang ketiga, Ibu jelaskan mengenai puasa. Dalam ajaran agama Yahudi terdapat beberapa jenis puasa yang mereka kerjakan. Salah satunya adalah puasa untuk memperingati kejadian-kejadian bersejarah atau yang mereka sebut puasa kecil. Selain puasa kecil, ada pula puasa 9 hari atau puasa berduka cita. Pada puasa ini, umat agama Yahudi atau umat Yahudi tidak boleh meminum anggur, tidak boleh memakan daging. Ada pula puasa 3 minggu selama waktu itu tidak boleh melaksanakan pesta pernikahan. Ada juga tujuan puasa umat agama Yahudi adalah untuk menghapuskan dosa dan menyucikan diri. Di samping itu untuk menyatakan rasa keprihatinan atau duka cita. Sementara untuk waktu puasa dimulai sejak fajar sampai terlihatnya 3 buah bintang pada waktu senja. Baiklah, kita masuk ke dalam khitan. Yang keempat, khitan itu sama halnya dengan Islam. Umat Yahudi juga melakukan khitan. Khitan itu perbedaannya, khitan Yahudi dan dilaksanakan pada hari kelahiran dan sekaligus memberi nama pada bayi. Dan juga di sini akan Ibu jelaskan yaitu mengenai hari-hari suci Yahudi. Hari Paskah merupakan hari yang dipestakan untuk melihat Bani Israel dari perbudakan Firaun di Mesir. Hari Pentakosta adalah hari 50 pasca panen. Hari perdamaian besar yang dirayakan orang Yahudi pada tanggal ke-10 bulan ke-7 menurut kalender Yahudi. Jadi agama Yahudi itu memiliki kalendernya tersendiri.
Dan selanjutnya anak-anak, pada hari tersebut semua orang berpuasa dan berkurban untuk menghapuskan dosa. Jadi mereka memberikan kurban sebagai tanda meminta penghapusan dosa. Selanjutnya itu mengenai hari Raya Pondok Daun atau disebut Hari Raya Tingkat Hasil. Hari raya ini dirayakan pada tanggal 15 sampai tanggal 22 bulan ke-7 kalender Yahudi. Pada saat anugerah, orang-orang Yahudi berada di dalam pondok-pondok yang terbuat dari bedahan atau tumbuh-tumbuhan lainnya. Jadi, demikianlah pembelajaran kita pada mengenai tentang hari-hari suci Yahudi dan mengenai ibadah Yahudi. Terima kasih.